apa kabar kalian semua? Baik dong, masih bersama Mimin di sini yang seperti biasa kita akan mereview film ya. Film kali ini berjudul Riches. Riches ini adalah film yang berasal dari Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Bak Joang. Film ini kurang lebih diperankan oleh Lee Won Gun, Lee Wi Kyung, dan juga Park Kyu Kyung. Mengisahkan tentang seseorang siswa yang bernama Jo Jae-yong atau yang kita sebut saja dengan Agus yang kerap dibully oleh Yan Hun atau Andre. Di sini berbagai ancaman dan kekerasan seringkali Agus terima hingga suatu hari masalah besar pun terjadi. Semua tindakan Andre sudah sangat membuat Agus muak dan ingin membalas dendam. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Penasaran gak nih? Kita lanjut tonton sampai habis ya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang siswa yang bernama Yang Hun dan Yonggo. Mereka adalah preman sekolah yang sering sekali membuli murid-murid lainnya. Saat di dalam kelas, Yonggo mengambil minuman di dalam lokernya dan memanggilnya dengan Yon Hun. Yan Hun curiga, kenapa kok rasa minuman ini aneh ya? Dan benar saja ternyata minuman ini berisikan pestisida. Yonggo yang sudah terlanjur meminumnya membuat dirinya terkapar dan harus melakukan perawatan di rumah sakit. Keesokan harinya, seseorang bernama Detektif Kang datang ke sekolah untuk menginvestigasi kasus ini. Scene berpindah ke dalam kelas dan menyorot tokoh utama kita yaitu Jae-yong. Jae-yong merupakan salah satu target bully dari Yan Hun dan Yonggo. Yan Hun di sini masih selamat dari peristiwa sebelumnya karena dia memuntahkan minuman itu. Di sekolah, Jae-yong memiliki sahabat yang bernama Seung-woo. Ia juga kerap dibully oleh Yonggo dan Yan Hun. Pada momen ini, Yan Hun mengirimkan pesan kepada Jae-yong untuk membelikannya makanan di kantin. Karena Jae-yong takut, ia pun menuruti perintah dari Yan Hun. Saat menuju kantin, Jae-yong pun bertemu dengan Detektif Kan yang sedang menginvestigasi kasus kemarin. Berdasarkan hasil investigasi, polisi menangkap Seung-woo yang merupakan sahabat dari Jae-yong. Ternyata ia adalah tersangka utama dalam kasus percobaan pembunuhan antara Yan Hun dan Yongdo. Seung-woo memberikan racun ke dalam minuman Yonghu. Tindakannya itu dilakukan di pagi hari saat belum ada murid yang datang ke sekolah. Sesaat kemudian, Jae-yong langsung tergesa-gesa kembali ke kelas dengan membawa roti yang dipinta Yahun. Bukannya berterima kasih, Yehun malah membuli Jae-yong dengan alasan roti yang diberikannya sudah dingin. Lalu kita dibawa flashback di mana kasus keracunan minuman itu belum terjadi. Semua berawal dari obrolan iseng antara Jae-yong dan Sewo. Kala itu Jae-yong bercanda bahwa ia ingin meracuni Yan Hun dan Yonggo karena preman-preman tersebut sering membuli dan memalak mereka. Namun yang terjadi, ide bercanda yang disebutkan oleh Jae-yong benar-benar dilakukan oleh Sewo. Jae-yong pun sangat menyesal karena hal itu harus membuat sahabatnya mendekam di penjara. Scene berpindah di sebuah kafe di malam hari. Terlihat pegawai cantik kafe yang bernama Yeri. Ternyata Yeri ini adalah pacar dari Jae-yong. Ia sering sekali mampir ke kafe untuk menemui Yeri di malam hari. Keesokan harinya saat pulang dari les, Jae-yong dicegat oleh Yan Hun dan anak buahnya. Yan Hun memerintahkan kepada Jae-yong untuk menggali informasi wanita cantik yang bernama Bokyo. Yan Hun nampaknya sangat tertarik kepada wanita tersebut. Yahun tahu kalau Bokyung juga les di tempat yang sama dengan Jae-yong. Akhirnya Yan Hun memerintahkan Jae-yong untuk mencari di mana alamat rumah Bokyu dengan cara membuntutinya. Lagi dan lagi karena takut, Jae-yong pun menuruti perintah dari Yan Hun. Misi pun dimulai. Jae-yong pun mulai mengikuti Bokyung saat jalan arah ke rumahnya. Namun percobaan pertama ini gagal. Jae-yong mulai kehilangan jejak Bokyu saat masuk ke dalam gang perumahan. Mengetahui kegagalan ini, Yan Hun sangat marah dan langsung menghajar Jae-yong.
Jaeyoung meminta Yeon-hun untuk berhenti memukulinya dan Jaeyoung berjanji akan mendapatkan alamat rumah Bokyu secepatnya. Setelah percobaan berikutnya, akhirnya Jaeyoung berhasil menemukan alamat rumah Bokyu. Sepulangnya dari sana, Jaeyoung melewati kafe tempat Yeri bekerja. Dari kejauhan, Jaeyoung memandangi pacar wajahnya itu. Ia mulai merasakan bahwa Yeri sangat mirip dengan Bokyu. Jaeyoung lalu melaporkan alamat rumah Bokyu kepada Yeon-hun melalui foto. Namun Yeon-hun tidak percaya begitu saja. Ia malah menyuruh Jaeyoung untuk mengambil celana dalam Bokyu. Keesokan harinya, Jaeyoung sudah berada di depan rumah Bokyu. Ia mencoba masuk melalui pintu garasi yang sedikit terbuka. Sesampainya di dalam, ia mengendap-endap dan mencoba mencari kamar Bokyu. Namun belum sempat mengambil celana dalam Bokyu, tiba-tiba terdengar mobil memasuki garasi rumah tersebut. Jaeyoung yang panik dan mencoba bersembunyi, mencari cara untuk keluar secepatnya. Melihat pintu yang terbuka, ia pun bergegas lari dan kabur melompati pagar rumah. Takut dibully karena gagal mengambil celana dalam Bokyu, akhirnya Jaeyoung berinisiatif untuk mengenalkan Yeri kepada Yeon-hun. Yeon-hun pun kaget saat melihat foto Yeri dan Bokyu saat disandingkan, karena mereka memang terlihat begitu mirip. Namun Jaeyoung meminta satu permintaan kepada Yeon-hun untuk berhenti membulinya setelah perkenalan ini. Perkenalan ini rencananya akan dilakukan di malam hari. Jaeyoung tidak mengetahui bahwa perkenalan ini adalah awal dari malapetaka antara hidupnya dan hubungannya dengan Yeri. Malam hari Jaeyoung mendatangi rumah Yeri yang memang dia tinggal sendirian. Jaeyoung mengatakan kepada Yeri bahwa ia ingin merayakan pesta ulang tahun di rumah Yeri karena bertepatan dengan hari itu adalah ulang tahun Jaeyoung. Yeri pun segera mengajak Jaeyoung untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat di dalam, tiba-tiba seseorang mengutuk pintu yang tak lain adalah Yeon-hun. Yeon-hun dan temannya pun akhirnya masuk dan bergabung kepada mereka. Yeri dengan polosnya tidak mengetahui akan maksud kedatangan teman-teman dari Jaeyoung. Malam pun semakin larut, tindakan yang dilakukan Yeon-hun kini semakin menjadi-jadi. Ia mencoba membuat Yeri mabuk dengan cara siasat bermain. Setelah dirasa cukup mabuk, Yeon-hun pun mulai melancarkan aksinya. Ia mengusir Jaeyoung dari rumah Yeri agar bisa leluasa untuk memperkosa Yeri. Jaeyoung diseret oleh anak buah Yeon-hun hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jaeyoung sama sekali tidak pernah terpikir akan kejadian ini. Yang ia pikirkan hanyalah untuk mengenalkan saja. Namun tindakan yang dilakukan oleh Yeon-hun sungguh di luar perkiraannya. Keesokan harinya, Jaeyoung pergi ke kafe untuk mengecek kondisi Yeri. Dari kejauhan ia melihat Yeri seperti orang yang memendam kesedihan dan trauma mendalam. Yeri pun terlihat menahan rasa sakit karena trauma kemarin. Seketika itu juga ia melihat ke Jaeyoung yang sedang berada di luar. Yeri pun langsung menangis histeris. Ia memendam rasa kecewa yang sangat dalam kepada kekasihnya Jaeyoung. Dan Jaeyoung pun hanya bisa menyesal atas kejadian ini. Beberapa waktu kemudian, detektif Kang mendapat kabar dari orang tua Yeri bahwa Yeri telah menghilang. Detektif Kang mulai menginvestigasi dengan menginterogasi Jaeyoung sebagai seseorang yang paling dekat dengan Yeri. Kang pun bertanya kepada Jaeyoung apakah beberapa hari ini dia bertemu dengan Yeri. Karena merasa ketakutan, Jaeyoung pun menyangkal dan berkata bahwa akhir-akhir ini dia tidak bertemu dengan Yeri. Kemudian detektif Kang memberikannya kartu nama. Ia meminta Jaeyoung menghubunginya jika ia menemukan keberadaan Yeri. Suatu malam, Yeon-hun mengajak Jaeyoung untuk menemuinya. Dia ingin memberikan kejutan kepada Jaeyoung. Ternyata kejutan itu adalah berisi video penunjukan pemerkosaannya kepada Yeri. Sontak hal itu membuat perasaannya hancur berkeping-keping. Ya iyalah, cewek dipakai. Jaeyoung merasa semua tindakan Yeon-hun sudah sangat keterlaluan. Akhirnya dia berusaha bangkit dan ingin membalas semua perlakuan Yeon-hun. Keesokan paginya saat jam pelajaran olahraga, Jaeyoung mengendap-endap masuk ke dalam kelas untuk mencuri video pemerkosaan yang ada di dalam HP Yeon-hun.
Singkat cerita, Jaeyoung memberikan video film itu kepada Yonggo. Ternyata Yonggo berhasil selamat dari peristiwa keracunan di awal film tadi. Di sini juga diceritakan bahwa Yonggo juga sangat menyukai Bokyu. Jaeyoung mengatakan yang ada di video tersebut adalah Bokyu. Jaeyoung sengaja memanas-manasi Yonggo agar ia membuat perhitungan dengan Yanhun. Yonggo yang melihat hal tersebut membuatnya sangat murka kepada Yanhun. Jaeyoung juga memberikan video itu kepada detektif Kang agar Yanhun segera ditangkap sebagai kasus pemerkosaan Yeri. Jaeyoung menelpon detektif Kang untuk menemuinya di pinggir pantai. Mengetahui video itu sudah tersebar, Yanhun pun sangat marah kepada Jaeyoung. Ia pun segera mendatangi Jaeyoung untuk membuat perhitungan. Belum sempat menghajar Jaeyoung, Yonggo pun muncul dan menghajar Yanhun karena menurutnya dia telah merebut Bokyung. Yonggo menyeret dan menghajar Yanhun habis-habisan. Lihat hal ini, Jaeyoung pun memberanikan diri untuk membalas dendam terhadap mereka. Jaeyoung mengeluarkan pisau dan mencoba menghabisi mereka semua. Korban pertama adalah Yonggo. Dia ditusuk berkali-kali, namun segera diselamatkan oleh asisten detektif Kang. Melihat kesempatan ini, Yanhun yang sudah babak belur pergi dan kabur. Namun Jaeyoung terus mengejarnya dan berhasil membuatnya terpojok. Sampai di sini Jaeyoung berhasil mendesak Yanhun dan berniat untuk menghabisinya. Tapi karena tidak tega, Jaeyoung lebih memilih melepaskannya dan membiarkannya masuk ke dalam penjara. Berjalan dengan langkah lemah, Jaeyoung pun berhalusinasi melihat Yeri di depannya. Namun tiba-tiba muncul anak buah Yanhun dan memukul kepala Jaeyoung dari belakang. Ia pun tersungkur dengan luka parah di kepalanya. Tak lama kemudian, datanglah detektif Kang untuk menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit. Di akhir film, terlihat Jaeyoung yang sedang terbaring di rumah sakit. Dalam kondisi setengah sadar, dia terbayang saat bersama Yeri. Wanita yang kini telah menghilang, wanita yang kini tidak bisa ia temui lagi. Dan kini hanya rasa penyesalanlah yang tersisa.